Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Alfian Redra di Rahasia Marketing. Di konten kali ini saya pengen sharing-sharing tentang leadership marketing team. Ya, kemarin di wawancara terakhir saya wawancara Mas Iksan dari CMO Isi Kariman Group ya, yang alhamdulillah kita dampingin bersama bisyarah.id. Yang mana salah satu strategi marketing beliau yaitu dengan banyak merekrut para mitra atau mereka bilangnya freelance. Nanti mereka akan jualah langsung ke developernya, yaitu mereka sendiri, karena proyek mereka sendiri, tidak maklar di atas maklar ya, tapi mereka benar-benar langsung. Dan luar biasa, jumlahnya ada 1.500 dan target mereka ada 4.000 tim yang akan dibina ya, karena memang kebutuhan akan marketers dan tim sales deal maker ini di lapangan sangat-sangat banyak ya. Belum banyak memang marketing muslim yang memang mereka punya pengetahuan, bisa mengedukasi customernya dengan 7T, tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita dan lain sebagainya, termasuk mengedukasi tentang bagaimana ya properti syariah itu. Nah, ini luar biasa. Sebenarnya 1.500 ini bisa menjadi pasukan dakwah yang akan mengembangkan dakwah-dakwah properti syariah membumi di Indonesia ini. Nah, salah satu program yang dia bikin adalah bikin program yang namanya Isi Kariman Academy. Nah, luar biasa itu. Isi Kariman Academy ini sebagai training center baik untuk para marketer in-house-nya untuk belajar mengajar, juga untuk berbagi juga kepada marketing-marketing di luar sana yang pengen belajar. Dan lumayan komisi-komisi di sana ya, puluhan juta ya, ada yang sampai ratusan juta itu bisa mereka raih dengan menjadi seorang freelance saja ya, menjadi seorang maklar saja, menjadi seorang yang dia berakat jualah saja, ikut menjualkan produk-produk dari Isi Kariman. Nah, itu tadi sedikit pengantarnya. Dan memang di sini dibutuhkan yang namanya leadership yang kuat. Karena hanya pemimpin yang kuat yang bisa menggerakkan pasukan dahsyat. Kalau kita pasukannya semakin besar, tentu kapasitas leadership kita juga harusnya semakin besar. Makanya dalam buku Leadership Marketing Team yang insya Allah lagi dalam proses kita buat, di penelitian saya ya, penelitian kecil-kecil, bukan penelitian beneran sih. Jadi saya meneliti bahwa ternyata kenapa sih banyak strategi-strategi marketing itu tidak tereksekusi dengan baik, susah tereksekusi. Mungkin strateginya udah bagus, keren, strategic plan-nya udah luar biasa, dia mau jurus ini, mau jurus ini, tapi ketika tidak ada yang namanya leadership, itu agak susah mengeksekusinya. Karena nanti leader ini akan membangun sebuah tim, ya diperlukan sebuah tim untuk bisa meraih suatu tujuan tertentu atau tujuan marketing, yaitu bisa memenangkan pasar di era digital ini. Ya, kalau teman-teman punya target yang tinggi, misalnya produksi lead 100.000, database lead tertarget dari tipe investor ataupun tipe pembeli rumah ataupun tipe orang yang mau renovasi rumah, upgrade rumah, itu teman-teman butuh yang namanya sebuah tim, butuh yang namanya juga strong leadership ya. Jadi kalau dalam framework bisyarah.id ya, nanti teman-teman bisa temukan itu di buku. Itu yang pertama di sini ada leadership ya, kemudian ada strategik, ada eksekusi. Nah, banyak strategik ini ya, udah tahu nih caranya renang begini, caranya marketing begini, caranya pakai Google marketing begini, Facebook marketing begini, YouTube marketing begini, tapi nggak tereksekusi, eksekusi yang melempem ya. Kenapa eksekusi yang melempem? Karena nggak ada leadership, nggak ada strong leadership di situ. Ya, yang mana strong leadership ini fungsinya akan menggerakkan tim-tim yang akan mengeksekusi itu. Ya, nggak bisa dipungkirin kita butuh tim untuk bisa mengeksekusi ya strategi-strategi marketing yang sudah kita buat. Ya, kemarin di wawancara yang kemarin beliau awalnya menggunakan agensi, ya agensi, kemudian akhirnya membuat in-house marketing sendiri, yang mana memang ada pelatihannya, ada training centernya di situ untuk mencetak orang-orang yang memang jago jualan, untuk mencetak orang-orang yang memang jago marketing untuk menghasilkan lead. Jadi memang leadership ini sangat-sangat penting ya teman-teman, karena hanya pemimpin yang hebat yang bisa menggerakkan pasukan yang dahsyat. Nah, di sini memang perlu yang namanya strong leadership yang kuat. Nah, salah satu tugas CMO atau Chief Marketing Officer atau manajer marketing atau leader marketing ya adalah mampu memimpin pasukan, membuat sebuah tim yang mana tim ini bisa digerakkan ya untuk bisa mencapai sebuah tujuan. Ya, tujuannya beda-beda. Kalau branding tujuannya loyalty customer ya.
Kalau dia brand baru, berarti dia harus bangun building trust dulu, bangun naikin value-nya dulu produk ini, mengkomunikasikan value produk ini. Kemudian kalau marketing tugasnya ya mendatangkan lead, ya yang sudah tertarik, yang prospek, yang buat penawaran yang susah ditolak, ya itu marketing, memperbesar market size, ya market share. Beda lagi dengan tim closing. Tim closing tugasnya closing jelas, upselling, cross selling, yang mana setelah database ini dapat, ya mereka bisa mengkonversi itu menjadi sebuah penjualan. Yang mana setelah itu jangan selesai dalam situ, ya lakukan yang namanya CRM. Walaupun CRM itu sebenarnya kalau di mazhab saya dilakukan di semua proses, dari branding, dari marketing ke selling, itu semua proses itu tetap dilakuin, ya. CRM, Customer Relation Management. Kenapa Customer Relation Management ini begitu penting? Ya, karena kita akan kehabisan banyak dana ketika kita sibuk mencari customer baru terus, tapi tanpa memaintain customer lama, atau kalau bahasa kerennya biasanya vertical strategic, ya di marketing itu. Bagaimana kita itu nggak sibuk memperbesar lead doang, tapi bagaimana lead yang sudah ada ini, mereka ini, konsumen ini berubah menjadi marketers kita, berubah menjadi storyteller kita, mau cerita tentang produk kita. Dan itu memang ada programnya, butuh dibikinkan plannya untuk dieksekusi. Ya, karena apa? The best marketing itu sebenarnya customer sendiri yang sudah beli, itu the best marketing. Kalau teman-teman punya, misalnya tadi Mas Ihsan punya 2.600 orang yang sudah beli coupling, ya, berarti, dan mereka rata-rata tipe investor, berarti dia punya 2.600 pasukan. Berarti 2.600 pasukan ini, ya ini sebenarnya kalau CRM-nya jalan, itu bisa akan menghasilkan lead baru. Jadi mereka akan menjadi pasukan marketing kita. Makanya di sini perlu kita bangun prestasi, perlu kita bangun reputasi. Walaupun kadang mungkin kita luput nih, sering mengecewakan customer, tapi minta maaf lah dan jalin hubungan dengan customer. Karena sebenarnya kuncinya marketing itu apa sih? Kalau kita bedah ya, akar dari marketing itu sebenarnya tentang komunikasi. Komunikasi adalah tentang menjalin hubungan, ya. Hubungan seperti apa? Yang tadinya kenal jadi nggak kenal, ya, kemudian mulai berteman, ya, mulai jadi saudara, ya, mulai jadi keluarga. Itulah hubungannya. Semakin kuat hubungannya, semakin mudah transaksinya. Makanya ada istilah no interaksi, no transaksi. Makin sering kita berinteraksi, makin sering kita terjadi transaksi. Jadi kuncinya adalah membangun hubungan, membangun interaksi dengan customer kita. Di media sosial memungkinkan sekali kita untuk menjalin hubungan dengan customer kita. Kalau bisa offline, kuat, keren lagi, ya. Karena apa? Ya jangan sibuk kita nyari customer baru terus, tapi customer lama dikecewakan, ditinggalkan. Makanya di sini penting banget kita memang winning product, delivery product ini beres dulu, operation kita juga beres dulu, ya, produk kita termasuk produk operation. Ya makanya nanti kalau teman-teman mau belajar tentang konstruksian, kalau misalnya di properti, bisa ke guru-guru saya, ada Gus Nasir, ya, di Jawa Timur, di Ponorogo, ada juga kalau di Jawa Barat, di Bandung itu ada Ustadz Dandi Irawan, yaitu guru-guru saya yang mereka emang fokus untuk ngajarin teman-teman untuk bisa bangun winning product. Ya salah satunya adalah di produksi ini, karena sebenarnya 70% ya ngomongin developer, ya duitnya ada di konstruksi itu juga. Itu juga luar biasa itu duitnya di situ. Gitu teman-teman. Jadi emang diperlukan leadership marketing team, ya. Leader yang kuat, tim yang hebat, ya, sistem kontrol yang dahsyat, ya, dan juga ya jangan lupa dievaluasi, dievaluasi ya strategik mana yang memang menghasilkan dan memang terbukti proven, ya, untuk kita jalankan. Sebenarnya sederhananya seperti itu, ya. Jangan sampai kita punya banyak strategi nggak bisa tereksekusi karena memang nggak ada leadernya, karena nggak ada tim yang bisa mengeksekusi. Itu aja teman-teman, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng, ya. Ayo mari kita kuatkan pasar ekonomi syariah, ya, bersama Bisyarah.id, Syirkahpreneur Academy.